Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 226 versi Fan Translate telah banyak beredar di internet. Akhirnya Abdikos melihat lebih jelas gambaran seperti apa epic comeback Gojo untuk mengatasi super dead flag yang menimpanya di chapter 225. Seperti biasa, karena di spoiler Abdikos sudah menjelaskan alur ceritanya. Di video pembahasan ini Abdikos jelaskan detail menarik yang mungkin teman-teman lewatkan. Yuk langsung aja kita check it bro. Detail pertama, bagaimana Gojo melakukan teknik kutukan pembalik level dewa. Bisa dibilang Gojo saat ini beneran mengeluarkan teknik kutukan pembalik level dewa. Kalau mau tahu alasan bagaimana bisa, mungkin jawaban mudahnya adalah plot armor. Tapi seperti yang Abdikos jelaskan di video bagaimana Gojo terbebas dari palung Jepang sedalam 8000 meter, GG Akutami adalah mangaka tidak biasa. Kalau serius mau mencari penjelasannya, pasti akan menemukan jawabannya. Dan teori dari Abdikos, jawaban ini kemungkinan merujuk pada penjelasan teknik Infinity Gojo di chapter 76. Saat itu Gojo pernah bilang kalau teknik yang sebelumnya dia lakukan secara manual, kini bisa dia setting untuk dilakukan secara otomatis. Awalnya Abdikos mengira ini hanya berlaku untuk Infinity karena memang saat itu yang sedang dibahas adalah Infinity. Namun merujuk pada perkataan Gojo kalau dia telah meringkas semua tekniknya tanpa perlu melakukan segel tangan termasuk red dan blue yang bisa digunakan berkali-kali. Maka harusnya reverse curse teknik juga telah disempurnakan hingga ke level ini, yaitu levelnya mampu disetting menjadi teknik otomatis aktif layaknya Infinity, atau paling lemah disetting tanpa perlu merepel segel tangan layaknya red dan blue. Jadi tanpa segel tangan Gojo sudah mampu membagi energi kutukannya untuk melakukan teknik kutukan pembalik. Ini 99% mirip Hakari mode jackpot. Bedanya Hakari mode jackpot punya energi unlimited, sementara Gojo punya energi terbatas, namun penggunaannya sangat efisien berkat Six Eyes. Lalu apakah mode abadi Hakari jackpot lebih kuat dari teknik kutukan pembalik semi otomatis Gojo? Jawabannya belum tentu, karena kita tahu Hakari mode jackpot batasannya adalah waktu, sementara Gojo mode pembalik otomatis batasannya adalah energi kutukan. Menurut teman-teman, kira-kira mana yang habis duluan, waktu jackpot Hakari atau energi kutukan Gojo? Detail kedua, bagaimana baju Gojo tidak robek. Ini sebenarnya pertanyaan agak konyol yang banyak beredar di internet, yaitu kenapa baju Gojo tidak robek padahal dia ditebas Sukuna di sekujur tubuhnya. Jawabannya simple, ini adalah anime logic alias logika anime. Yap, istilah ini muncul saat karakter anime menunjukkan sesuatu yang tidak logis namun bisa dimaklumi, seperti menangis kencang hingga terlihat menyembur. Baju yang tidak robek padahal pengguna kekuatan super panas, kemudian karakter yang dipukul jauh hingga menghilang ke langit, dan lain-lain masih banyak lagi contohnya. Karena istilah ini pertama kali muncul di anime, maka meskipun terjadi di manga, para otaku masih sering menyebutnya sebagai anime logic. Jadi tidak usah kaget dan terlalu serius dengan hal ini. Terkadang seorang mangaka konsisten dengan robeknya baju karakter dan terkadang juga tidak. Ketiga, benarkah domain Sukuna mencakup seluruh area Shibuya? Di sini Hakari sempat berpendapat kalau jangkauan domain Sukuna mungkin mencakup seluruh area distrik Shibuya. Yap, apakah Hakari melebih-lebihkan? Bagaimana ada domain yang sangat luas sampai mampu mencakup satu distrik? Supaya dapat jawaban fakta, mari kita hitung. Jangkauan lingkaran domain Sukuna adalah 200 meter, yang itu berarti ini adalah jari-jari. Untuk menghitung luas lingkaran, rumusnya adalah pi kali jari-jari kuadrat. Nilai pi sendiri adalah 22/7. Jadi 22/7 dikali 200 dikali 200, dan hasilnya adalah 125,714 meter persegi atau 12,57 hektar. Sementara luas Shibuya adalah 15,11 km persegi atau 15 juta meter persegi atau 1500 hektar. Jadi intinya Hakari terlalu melebih-lebihkan karena faktanya domain Sukuna hanya 0,008 dari luas seluruh Shibuya. Keempat, penjelasan resmi teleportasi Gojo. Selama ini kita tidak pernah tahu
Bagaimana cara pasti Gojo teleport? Bahkan teknik teleport dan domain expansion adalah dua teknik yang belum dikuasai Gojo setelah dia menyempurnakan teknik Infinity, Blue, dan Red agar tidak lagi membutuhkan segel tangan. Itu artinya teknik teleport Gojo sangat sulit dikuasai. Namun Kusakabe menjelaskan kalau teknik teleport Gojo bekerja dengan mengkompresi ruang dan koordinat. Dari sini secara resmi Abdiko simpulkan kalau teknik teleport Gojo adalah teknik terusan dari Limitless. Itulah kenapa Gojo tidak bisa kabur dari domain Sukuna menggunakan teleport, karena memang teleport ini adalah terusan dari teknik bawaan Gojo. Sedangkan teknik bawaan tidak akan aktif untuk beberapa saat setelah seseorang mengeluarkan domain expansion. Apalagi Gojo kalah saat adu domain. Yang menarik adalah teknik teleport Gojo berbeda dari teknik teleport kebanyakan yang memindahkan tubuh seseorang ke tempat lain. Yap, untuk kasus Gojo teknik teleportnya bekerja dengan cara mengkompres atau memadatkan atau memperkecil ukuran space antara dia atau objek yang akan dia teleport dengan titik koordinat. Jadi yang dipaksa mengecil bukan Gojo atau objek teleportnya, tapi ruang di antara objek dan titik teleport. Lalu kenapa tidak ada efek ruang terkompres saat Gojo teleport? Abdikos tidak bisa menjawabnya, tapi karena Jujutsu Kaisen beberapa teknik berjalan di alam gaib yang tidak bisa dilihat manusia. Mungkin yang dikompres Gojo adalah jarak ruang di alam gaib tersebut, dan ya, ruang gaib yang dikompres tersebut pada akhirnya berfungsi sebagai lubang cacing yang bisa mendekatkan Gojo atau objek teleport dengan titik koordinat. Tidak perlu bingung dengan hal gaib ini, karena ini termasuk imajinasi simbolis. Di dalam domain Dagon itu luar biasa luas, tapi di luar domain Dagon itu hanya bentuk bulatan kecil. Kelima, kelemahan domain tanpa barir. Walaupun domain tanpa barir sangat kuat jika dibandingkan dengan domain dengan barir, tapi ada dua kelemahan domain tanpa barir, yaitu pertama, target bisa kabur dengan mudah asalkan dia bisa bertahan dari efek pasti kena dan bunuh dari domain tanpa barir. Dan yang kedua, target bisa menyerang domain secara langsung karena segala hal yang diwujudkan di domain tanpa barir adalah sesuatu yang nyata. Yap, dugaan Kusakabe dan Meimei bahwa kuil jahat Malevolent adalah sesuatu yang imajinatif layaknya gunung berapi Jogo atau lautan luas Dagon sebenarnya adalah sesuatu yang salah, karena kuil Malevolent itu nyata dan itu menjadi pusat dari domain Sukuna. Keenam, komentar GG Akutami tentang Kusakabe. Komentar GG Akutami minggu ini adalah tentang Kusakabe, di mana beliau mengatakan dalam hal penjelasan cerita, Kusakabe adalah orang nomor satu yang paling membantu. Yap, Kusakabe ini menurut Abdikos seperti bapak-bapak walaupun pengetahuannya minim, tapi kalau sudah di tongkrongan dia akan mengeluarkan segala hal yang dia punya untuk memperseru obrolan. Hasilnya terkadang yang diomongkan benar, tapi terkadang luar biasa ngaco. Dan ya, hal seperti itu menurut GG Akutami sangat membantu karena menambah keseruan dalam obrolan. Dalam hal ini menambah keseruan dalam mengomentari pertarungan Gojo dan Sukuna. Coba kalau tidak ada Kusakabe, misalnya pintar semua atau bodoh semua, maka yang terjadi adalah yang pintar memberitahu yang bodoh. Tapi karena ada Kusakabe yang berjiwa bapak-bapak, maka obrolan tidak harus selalu benar. Bisa jadi yang ngaco seperti kuil Malevolent adalah simbol imajinasi atau perumpamaan mencipratkan air untuk domain tanpa barir, tetap menjadi obrolan yang sangat menarik. Ketujuh, apakah Gojo akan menerima bekas luka permanen? Di sini Gojo mengambil resiko tinggi dengan menerima tebasan dasar Sukuna demi bisa meregenerasi teknik Limitless-nya. Yap, apakah dari sini Gojo akan menerima bekas luka permanen? Menurut Abdikos, iya, luka Gojo tetap akan sembuh, tapi akan ada beberapa luka yang terlambat tertutup sehingga menjadi bekas luka permanen setelah pertarungan ini selesai. Ingat, walaupun Gojo bisa kutukan pembalik, tapi dia bukan roh kutukan yang terbuat dari energi negatif, sehingga regenerasi ke bentuk semula adalah hal yang mudah dilakukan oleh para kutukan tingkat tinggi. Yap, Gojo tetaplah manusia, jadi untuk menyembuhkan bekas luka permanen, para penyihir tidak butuh dokter teknik kutukan pembalik, tapi dokter bedah asli atau regenerasi alami yang memang dimiliki oleh seluruh manusia jika bekas lukanya tidak fatal. Ini hanya teori kalau bekas luka Gojo terlambat ditutup, tapi bisa saja hal ini tidak berlaku karena Gojo beda kasus dengan Yuji dan Maki yang harus disembuhkan, bukan menyembuhkan dirinya sendiri.
detail ke-8, domainnya gagal. Apa yang akan dilakukan Sukuna selanjutnya? Memang benar Gojo unggul di chapter ini, dimana dia bukan hanya mampu menggagalkan domain Sukuna dengan teknik kutukan pembalik, tapi juga menghempaskan Sukuna dengan teknik red, sehingga membentur domainnya sendiri yang ternyata adalah sesuatu yang nyata. Yap, kalau sudah begini, kira-kira apa yang akan dilakukan Sukuna selanjutnya? Menurut Abdikos, Sukuna masih akan belum mengeluarkan Ten Shadows, tapi mencoba teknik dia yang lain, yaitu Flame alias api Raja Kutukan. Kita tahu kalau Gojo bukan satu-satunya karakter yang bisa bertahan dari domain Sukuna. Mahoraga juga pernah melakukannya, dan ya, saat itu Mahoraga kalah karena Sukuna bisa dengan cepat merubah tekniknya dari Kuil Malevolent ke teknik api Raja Kutukan. Yap, walaupun Gojo bisa mengatasi domain Sukuna, tapi fakta bahwa domain Sukuna mampu mengalahkan domain Gojo adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Jika Sukuna mampu menggonta-ganti tekniknya dengan cepat, misalnya menghentikan domain kuil, lalu menembakkan flame, lalu balik ke kuil lagi, dan flame lagi, Abdikos sangat penasaran bagaimana cara Gojo mengatasi hal ini. Apakah masih dengan memodifikasi teknik yang ada atau dengan teknik baru yang lebih powerful? Jangan lupa kalau kondisi Sukuna yang sekarang juga habis mengeluarkan domain, jadi kemungkinan dia tidak bisa menggunakan teknik bawaannya saat ini kecuali teknik flame, beneran teknik yang berbeda layaknya Ten Shadows. Maka Sukuna di chapter depan akan jadi objek serangan Gojo layaknya Gojo di awal chapter ini. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.